Apa yang lu idolakan dari Arab tuh apanya? PD-nya sih. PD-nya dia. Jelek tapi PD, jarang loh orang bisa kayak gitu. Gila. Lu tuh mengidolakan Arab apa enggak sih? Iya, diajak Arab itu udah turun banget, udah di titik bawah banget, udah di titik menyerah lah. Udah mau jualan pisang goreng aja waktu itu. Serius lu? Di hari itu, bener-bener di hari itu. Nggak mau ubi gitu enggak? Pisang aja. Iya. Tahu gitu. Kalau waktu itu dia yang bilang, aku aja deh yang kerja. Lo terima tuh? Terima. Aku yang di rumah. Jadi yang ikut maraton bini lo? Kan belum tentu kalau itu jauh yang terjadi. banget. Terus Greta yang ngomong sama anaknya, Mama kalau ngomong emang kasar. Cuma itu sama teman-teman mama. Ya, terus Greta di sini. konteksnya bercanda. Podcast Radio Bahlo. Kita sudah live stream dari Jawa Timur. Tepatnya di kota Jember. Betul sekali. Kita sudah menghadirkan wali kota Bupati kalau Jember. Oh iya, maaf salah. Bupati Jember periode 2026 Juli sampai minggu ketiga. Sampai Juli minggu ketiga. Mau dia aja ya berarti ya. Ini dia. Kita ikutin aja. Oke. Dan Kita sambut. dia Ini dia Teguh Prakoso. seorang pengusaha aspal yang Boka terkenal. joka. Penemu bibit unggul padi dan juga punya perkebunan tembakau, punya perkebunan Dan dia tembakau. juga salah satu pengusaha ternak lele terbesar sekota Ya, Jember. betul sekali. Lele tanpa kumis. Betul sekali. Ya. Lele slick namanya. Lele slick. Ini kayak ada riset dulu gak sih? Ada riset siapa yang mau datang gitu. Itu kayak semua maunya aja udah ya. Dan dia punya usaha perhiasan juga. Ya, perhiasan. Salah Tapi satunya yang tanpa dia, Pak. surat-surat ya, guys. Perhiasan tanpa surat-surat. Jadi dijual Barang colongan dengan tuh dia. piring, betul. Barang maling ya? Penada emas Jember. Luar Biasanya gue biasa. tahu kayak gitu Harley. Tanpa surat-surat ya. Ada Bang Tepe. Luar biasa. Baru awal mulai podcast Radio Bahlu sudah terasa seperti maraton. Ini orangnya mal. Yang tadi lu tanya TP itu siapa sih? Gua ngomong TP-TP itu siapa? Yang tadi lu bilang apa sih? TP itu apa sih? Tebar pesona. Enggak ngomong gitu. Gua bilang, TP iki sopo? Oh ngono. Jawa mainnya. Jawa. Oke. Dia Jawanya Jawa kasar soalnya daerah Jawa Yang mana? Timuran. Kok kasar sih? Bukan, Enggak ada maksudnya- dong. Maksudnya tuh lebih Emang- kayak dokter Tirta ngomongnya. Oh, Yang gitu-gitu. Emang Jember gitu? Harus ada jannya. Jan. Jancok. Oh, Janco. Mulut lu kayaknya udah terbiasa deh. Harus. Tapi panjenengan iki Gak usah terlalu halus. Gak usah panjenengan terlalu Panjenengan halus. tuh halus. Halus Apa? banget. Oh, Sampean oke. tapi sampean iki asli Jember. G. Semua keluarga. Enggak, keluarga besar di Surabaya. Oh, keluarga besar Surabaya. Iya. Lu angkat, betul. itu ada tainya. Berak dia, ngeden banget ya soalnya. Jadi keluarga besar Surabaya, G. tapi Bapak sampean iki merantau. Bapak merantau ke Jember. Betul. Dewi udah kemana kan? Dewi kan Dak. alat perkusi. Oh gitu. G. Lah merantau kok nggak jauh? Kan Jember Surabaya cuma 4 jam. Ya rezekinya di sana kan gak ada yang bisa milih. Oh, berarti Bapak itu berusaha di sana. Yes, betul. Sebagai apa kalau bisa? Malah gue gampar ya. Orang Jawa nggak ada. yang Maksudnya gitu-gitu. usaha ini ke Bukan, apa? PNS dulu, Bapak. Oh, PNS. Iya. Hidup banget dong berarti. Hidup itu dalam artian gimana? Iya, maksudnya Iya. makmur gitu. Karena kan PNS. Amin, iya kan? amin. Berarti Pemda, Pemda pemerintah daerah. Jember. Betul. Oh gitu. Nah, terus Oke. kalau misalkan orang tua Kedinasan. PNS gitu, kenapa TP akhirnya mengambil tawaran live 102 hari? Jauh banget tuh jaraknya. Jauh banget tuh Bapak PNS. Ngambil tawaran lah 100 hari. Bridgingnya kayak jauh banget. Ya, iya dong. Karena jelas di sini sebenarnya dekat. Kita kan ngomongin jam kerja. Iya. PNS itu kan ada jam kerjanya. Betul, Jam oke. 4 Di sudah breakdown. pulang. Oke. Kamu malah 102 hari nggak pulang-pulang. Kok bisa gitu kayak bertolak belakang? Mana di situ juga kamu kan nggak dapat tunjangan toh? Enggak. Nggak ada asuransi. Enggak ada. Ya, terus nggak BPJS ada uang dibayarin. komunikasi. Pensiun, nggak ada. Uang pensiun Orang, ya Pegang kan? handphone boleh. Perjalanan dinas enggak ada. Yang paling utama bisa dipecat lagi di situ. Ya kan? Kalau PNS kan enggak. Sulit lah. Mutasi minimal. kalau PNS Mutasi biasanya. paling. Iya. Tapi ya, Iya. Hah? Kenapa mengambil tawaran 102 hari di maraton? ya udah kita ganti pertanyaannya. Oke. Oke. Belum enggak apa-apa. Ayo. Gue nanya Ikutin dari aja tadi. udah rezeki ini. Gue ngeliat bang aja dia mikir keras, gue takutnya ditipes. Jadi kayak, mungkin keberatan dari pertanyaannya. Ora. Oh, ora ya.
mungkin sebelum ke situ, Ntar dulu. Pak, Pertanyaan gua. Bro, iya latar belakangnya dulu kenal sama Arab piye, gitu-gitu loh. Iya, makanya ntar Nggak, dulu. kalian bisa kompak dulu nggak sih? Kayak satu pertanyaan dulu gitu, kenapa harus berdebat di tengah-tengah aku nih? Soalnya ada yang lupa tadi sebelum mulai. Apa tuh UCH? Saya lupa toh. Oh, iya. Kompak. Oh, baru kompak nih. Oke, let's go. Kok bisa tawaran Sari gitu? Itu lagi. Ya kan biar kompak balul. Ini kan Kok bisa? sebenarnya tawaran 100 hari kan season 3. Kamu kan sudah ikut dari season ke? Season 2. Season 2. Udah masuk season 2. Season 2 masih belum tahu tuh berapa hari pada saat itu. Oke. Oh iya, karena waktu itu belum nggak pakai target gitu ya. Masih Jalan-jalan belum ada. aja. Iya, jalan-jalan aja. Aku inget itu. Tahu. Ya aku tahu. Kita sempat nontonin juga soalnya. Nonton kelebet gitu loh. Kita kan mantau gitu kan. Oh, Iya. sampai mana nih pergerakan mereka? Oh, masih segini. Di sofa-sofa aja. Di sofa-sofa. Emang aja. iya balul gerak-gerak. Mau Ya, kemana? Sotoy banget. So siapa gitu kita. Kalau aku sih waktu itu pas nonton aku bukan ngelihat talent-talentnya. Tapi Brand apa sih masuk ke sini? Apa aku bikin apa sih? kalau jawab gue ya? masih rutin ngikutin, kenapa? Karena gue ngitungin jumlah berapa orang yang share. Share maksudnya? Yang nge-share donasi ke situ. Oh, yang ngedonate. Oh, yang yang donate. donate. Kenapa? Gue ngitungin berapa. Gue lihat. Orang pajak tuh gimana? Kan pengen tahu. Kan pengen Gue penasaran aja. pengen meniru gitu loh. Kan sumber inspirasi belum pernah ada sebelumnya. Ya toh? Sebenarnya udah ada tapi Tapi nggak selama itu. ada yang selama itu. Oke, gue salah maafin aku ya. Emang ada? Ada yang selama itu. Tapi nggak berkelompok. Biasanya iya, sendiri-sendiri. sendiri. Iya. Tapi itu dari Indonesia. Kalau ide awalnya itu dari Ludwig namanya. Jadi sebenarnya di Twitch. Jadi konsep awalnya itu namanya Subaton. Subscribe maraton. Kalau di Twitch itu subscribe kan berbayar. Iya. Dan Ya. pada saat subscribe waktu nambah gitu. Oh, Oh, gitu. setiap subscribe waktunya dia Iya, nambah. ada orang subscribe nambah, ada orang Oke. subscribe nambah. Itu ide awalnya yang mulai namanya Ludwig dari Amerika let's say ya, mungkin ya. Habis gitu di turunannya sampai ke maraton ini. Tapi kalau maraton waktu nambah dari donate uang masuk gitu. Oke. Karena waktu itu dia sampai cari tahu itu harga sewa rumah berapa, ini BEP-nya di hari keberapa, gitu-gitu. Dia pengen meniru dan modifikasi. Terus gitu gue loh. hitung juga biaya lifestyle lo berapa. Enggak, saya kan udah sendiri-sendiri kalau udah pribadi masing-masing Ya, gitu kita udah. ini siapa sih? Iya. Ya, kita orang yang ngiri aja. Tapi sirik ya? Kan sekarang akhirnya setelah maraton kelar, lo kalau lihat di TikTok pun itu banyak banget yang mungkin terinspirasi dari maraton dan Oke. akhirnya bikin kayak begitu Live juga. streaming. Live streaming. Dan konsepnya hampir sama, Ya. berkelompok, terus setnya bisa jadi hampir sama. Dari donate juga. Iya, berhari-hari untuk juga gitu. revenue streamingnya. Itu sebenarnya anak-anak maraton ngeliat kayak gitu gimana? Dukung-dukung aja atau gimana? Dukung-dukung aja, kita bebas-bebas aja karena kita tahu bukan kita yang pertama kali ngebikin, kita juga turunan-turunan juga. Sebenarnya kita juga nyontoh juga gitu loh. Tapi masalah terbesar yang terjadi pada saat si maraton itu adalah Apa? star syndrome. Iya. Dengar-dengar ada yang followernya tadinya cuman 40K. min 400. Kok Min Iya. belum bikin akun namanya? Iya betul, bahkan dia apa namanya segitu dibencinya sampai ada min. Tapi setelah ikutan maraton langsung naik parah. Luar biasa. Termasuk Bapak ya? Bapak Ya. kalau boleh di-spill sebelum ikut maraton follower berapa? Bapak berapa? 60.000 60.000 organik itu ya? organik. Kamu sebagai musisi? Enggak sebagai Sebagai content apa sih? creator juga. Oh iya, konten kreator juga. Content creator Oke. YouTube. Setelah ikut maraton berarti yang pertama season 2. Season 2 Naik berapa itu? naik sampai 200.000. 200.000. 200.000 season 2. Season 2. Berarti ini bisa dibilang kayak pesugihan Gunung Sentul atau Gunung Pancar. Kan Sudah season 2 nggak disentul. Iya, Terus tanya di season SD. 2 di mana? Sekarang setelah dia season 3, 1 koma. Iya. Oh iya. Follower saya 1 M. 1, berapa tadi gue lihat ya? 1,3 1,1 kalau nggak salah. 1,1. Berapa sayang kalau menurut hitungan kalkulator Instagram? Berdasarkan Instagram kalkulator, Iya. 1,1 juta followers itu bisa di angka 40 sampai 50 juta per postingan. Kamu berarti selama ini ya? Oh, flexing. Manajer kemana? Oh, flexing. Kok murah? Nggak, itu buat konten story cuman, Iya, biasanya aku jauh di bawah itu soalnya. Oh, turun. Lu harus lebih pede berarti. Hari iya. Mm-mm. Kamu ke manajer kan? Enggak, tapi maksud gua justru pengen mundur sedikit lagi. Iya. Lo kenal Arab tuh gimana ceritanya? Apalagi lo orang Jember asli gitu. Sebenarnya kenal Arab awalnya itu dulu tahu Arab. Jadi kan dulu aku konten kreator YouTube. YouTube itu punya sebuah acara namanya YouTube Year End.
Iya. Oh. Jadi semua YouTuber yang 100.000 ke atas dikumpulin satu tempat, terus Hmm. kayak ada party gitu. Dulu masih cuma ngeliat Arab tuh, masih belum berani nyapa. Ya, karena Arab sudah menjadi Arab waktu Waktu itu. Arab udah jadi something. Oh, ini Iya. zamannya sama Chandra Leo Yes, gitu-gitu kan. betul. Eclipse Iya, gitu-gitu. heeh. Masih belum berani nyapa, tapi udah satu kumpulan lah. Hmm. Udah satu apa ya, komunitas YouTuber Indonesia gitu. Sampai aku nyoba bikin sebuah puisi. Bikin sebuah puisi, ya lainnya itu adalah sang raja pun telah turun dari tahta. Padahal dulu dia berkata ingin membawa terbang tinggi ke angkasa. Namun kemana dia sekarang ingin kembali ke dunia nyata. Salah satu line puisi itu di-cut sama Arab, di posting di Twitter. Kenal dari situ. Terus DM-an lah gitu. Iya, bikinin puisi aku lagi dong gitu. Enggak. Oh, enggak gitu ya. Tapi berarti Arab tuh bisa dibilang orangnya senang sama hal-hal kayak begituan juga? Sama hal-hal yang puitis juga? Enggak tahu, mungkin sebenarnya udah saling tahu gitu loh. Maksudnya waktu itu kan aku juga konten kreator gaming yang enggak sebanyak itu di Indonesia pada saat itu. Mungkin udah saling tahu tapi enggak ada koneksinya aja gitu. Mungkin kayak gitu. Oke. Tapi gue tuh penasaran, maksud gue, ini kan lu punya dua dunia nih sekarang kan. Maksud gue yang gue tahu, lu kan musisi juga, konten kreator juga gitu. Tapi lu mulainya dari konten kreator dulu. Sebenarnya awal mula aku ngupload di YouTube itu konten kreator drum cover. Oh gitu. Awal mula banget. Jualan cover drum. Bukan, ngedrum ada lagu aku drumin gitu. Awalnya cover motor. Sarung motor tau? Yang buat hujan. Cuman dia pikir kan, daripada cover motor mending cover drum memang Iya. betul, iya Karena sih. nggak perlu beli barang kan. Nggak perlu modal. Iya, nggak perlu modal. Pukul-pukul aja. Itu anti air gak? Masih di cover sarung motor ya dia ya? Betul. Masih di situ ya? Bisnis aja sih kalau dia ya. Tapi maksud gua keren sih, dalam arti ini adalah orang-orang soalnya kebanyakan kan kayak lo misalnya, lo ikut season 3 ini aja, lo mulai berkeluarga berarti Umur kapan? 23. Berapa tahun yang lalu tuh? Berarti 12. Ya, 13 ya? Udah 13 tahun. Sorry. Aku umur berapa sih ya? 12 tahun benar. Udah 12 tahun 12 berkeluarga, tahun. udah punya anak 3. 3 gitu kan. Lo masih berdedikasi dengan apa yang lo lakukan dan tanpa lo sadari, apalagi lo rantau juga gitu kan. Yeah. Lo banyak kerjaan di Jakarta. Lo jadi banyak meninggalkan keluarga, bro, maksud gua. Betul. Gimana Karena lu itu? 24 jam di depan kamera. Apalagi yang maraton itu, betul. Iya, itu gue pengen tahu anak-anak lu tuh gimana dan lu ngasih pengertian ke mereka tuh gimana waktu itu? Sebenarnya kalau soal ngerantau ke Jakarta itu udah jadi opsi yang berkali-kali datang ke aku gitu. Tapi dulu aku selalu dengan idealisku, enggak, aku bisa hidup di Jember, aku bisa gede di Jember. Ada idealisme seperti itu. Iya. Walaupun sekitarku udah bilang nggak bisa, kau kalau pingin sukses di dunia industri hiburan harus ke Jakarta. Dulu masih idealis. Sampai di titik udah jatuh miskin banget, terus Arab nawarin, ya udah gas aja gitu. Waktu lo berkonten Ria itu lo masih di Jember berarti? Ya. Awal-awalnya, yang Full drum di Jember. cover segala Full di macem Jember. gitu. Itu pun maksudnya sempet ada momen, wah udah nggak nutup nih dengan gini Udah doang. ada. Oh iya? Naik turunnya ada banget. Yang bener-bener aku di titik diajak Arab itu udah turun banget, udah di titik bawah banget, udah di titik menyerah lah pada saat itu. Berarti Sebagai sebelum content creator gaming. Udah sebagai content creator, streamer, udah mau jualan pisang goreng aja waktu itu. Serius lu? Di hari itu, bener-bener di hari itu. nggak mau ubi gitu enggak? Pisang aja. Iya. Tahu gitu enggak? Yang paling gampang Pisang pisang, doang. goreng aja, udah pisang goreng campur keju, campur apa sih misis, udah raku biasanya. Pakai susu, Jasuke kental itu lebih laku loh sebenarnya. Tergantung tempat sih. Iya Kalau sih, dingin-dingin emang. oke dia. Iya, tapi kalau nantinya kita franchisein bakalan lebih oke lagi. Franchise kan jualan nama, aku masih belum punya nama pada saat itu. Oh, santai aja, tenang. Teh manis angetnya gimana? Enggak usah jualan, cuma jualan lebih ke pisang goreng pada saat itu. Lagi pula ini masih rencana loh. Maksudnya masih rencana loh, enggak usah diseriusin banget. Tapi saran gua sih bandrek atau bajigur sih. Balik lagi itu masih rencana, udah batal. Ya Allah. Bandrek itu pakainya di depan apa belakang? Bandrek pakainya di depan atau di belakang? Iya kan ada ban depan, ban belakang. Nah, kalau bandrek di mana posisinya? Bisa di atas ban sih boleh. Boleh. Iya kan? Sempat sedesperate itu intinya. Ini sempat sederhana. Dan kebetulan Gayung bersambut di saat yang tepat, Arab Betul. nawarin. Di hari yang sama. Ya, anak-anak lu gimana responnya? Iya, sempat kontrol nggak sih? Anak-anakku masih Maksudnya nonton. nonton maraton, nonton. Iya ngelihat, manggilnya apa? Ayah. Ayah. Ayah ada, ayah ada. Bentar. Ah. Ini kan stigma yang luas di masyarakat adalah kan ngomongnya kasar dan That's segala right. macam, ya kan? Betul. Ketika anak lu nonton, Sebenarnya gimana? aku ada rules.
anakku nggak boleh nonton konten-kontenku karena sebelum sama maraton omonganku juga kasar. Heeh. Jadi anakku benar-benar kuben untuk nonton semua kontenku. Karena maraton ini terlalu luas, anakku taunya itu dari temennya. Oh. Umur berapa sih anak lu? Yang gede 9 tahun, yang kecil 6 tahun. Yang bini lu nggak tahu? Belum ada. Oh, alhamdulillah, cuma ngetes aja. Hampir Belum kepancing ya. ada. Belum ada. Hati-hati. Gini kan kita nggak tahu masa depan kan? Betul kan? Tapi rencana menjadi orang baik terus. Iya, Amin, insya amin. Allah. Terus lanjut. Terus gimana? Ya anakku itu taunya dari temennya. Itu kan di luar kontrol lo tuh. Eh, Terus gimana kalau pas udah tahu? ya udah akhirnya anakku waktu itu sempat ada anak-anak maraton ke Jember, jemput anakku sekolah. Ya udah sekalian tahu aja udah kalau ayahnya kerja seperti Tapi ini. ada concern nggak dari lu sendiri sebagai bapaknya gitu? Takutnya dia niru omongan atau apa gitu yang lu nggak sengaja keluarin? Aku pernah bilang ke istriku yang penting targetnya. Jadi aku terlepas dari apapun itu, suatu saat mereka pasti akan ngomong kasar. Aku nggak bisa mengkontrol hal itu. Targetnya siapa aja? Kalau misalnya targetnya masih ke temennya, oke. Tapi kalau targetnya ke orang yang lebih tua, aku akan Itu marah. bahaya. Kayak gitu. Dan anak lu udah sampein itu. Udah. Kamu nggak apa? Maaf banget. Hmm. Kamu tuh bukan lihat ngomong anjing, cuma jangan ke kepsek lah. Maksudnya kayak gimana nyampein itu gua Jadi ngerti gini, cara penyampaiannya gimana ya. bahasaku ya. Kepsek. Gini, aku nyampainya ke Tere doang. Gini Tere. Tere 9. Tere 9 tahun. Oke. Gini Tere, kerjaan ayah itu memang seperti ini. Ayah ngomong kasar cuma ke teman-teman ayah, nggak ke orang yang lebih tua. Ayah nggak pernah ngomong kasar ke papa mama, by the way itu kakek neneknya. Nggak pernah ngomong ke papa mama, nggak pernah ngomong ke ibu, nggak pernah ngomong ke orang lebih tua, ngomong kasar. Tapi ke orang yang sepantaran tujuannya adalah bercanda. Iya. Udah gitu Oh, dikasih aja. konteks kalau itu bercanda. Ya. Tapi jangan meniru itu, Ya. apalagi ke orang yang lebih tua. Betul. Jadi so far sampai sekarang Tere paham lah ya Tere paham. akan hal itu ya. Jadi dia boleh bercandaan sama temennya, tapi ya yang sepantaran aja gitu ya. Pasti ada momen ketika seorang anak kan teman-temannya ngeliat lu. Ya. Dan teman-temannya tahu, bapak si Tere nih gitu. Ada perubahan itu nggak di lingkungan sekolah dia, pertemanan dia gitu. Terus lo apa kalau sekarang ketika mulai misalnya ngambil rapot anak, yang tadinya lo kayak pas ke sekolah gini, sekarang kayak ini gua nih, bapaknya Tere. Yang mau minta foto buruan deh. Dia jalan udah kayak gini. Pasti mau minta foto kan Iya, dia. iya. Pasti mau minta foto nih. Ada yang Iya kan? ada yang deket ini. Anjing markir dia. Mau Ini benerin. pengalaman pribadi deh. Pengalaman pribadi dua orang ini yang seakan-akan targetnya aku gitu loh. Pernah merasakan hal ini sering ya. Ada perubahan itu atau tidak yang lo rasakan? Kalau Tere sih ya namanya anak kecil ya masih seneng kalau kayak gitu. Jadi banyak yang Ya. suka sama Terenya. Iya. Oh iya, ini keren lucu banget. Tere itu malah seneng, tapi yang dia nggak seneng itu kalau misalnya lagi jalan-jalan ke mall gitu. Diganggu foto. Kayak gitu dia, aku nggak suka jalan sama ayah, kenapa? Berhenti gitu, itu yang dia nggak suka. Jember Town Square gitu kalau lagi ke Jember Town Square. Ya betul ada loh, Jembatan kan ada. Benar. Jetos. Singkatan. Singkatan Jember apa? Town Square. Jetos. 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 Beneran? Iya. Anjay keren banget. Lantai Keren, satu. normal aja. Lantai satunya ada tempat kopi itu. Iya normal sih. Ada parkirannya juga depannya. Kiranya. Di tengah-tengahnya ada WC kan. Masa Nggak di tengah, di pinggir dong Iya, kalau maksudnya WC. di lorong tengahnya gitu. Oh, Jember Tapi- Town Square. Tapi ini berpengaruh fatal nggak sih ke lu? Soal Ada star backfire-nya syndrome gitu. ini. Sebenarnya aku nggak tahu ya kalau soal star syndrome, apakah aku star syndrome atau nggak tahu kan yang bisa nilai orang lain kan. Aku nggak sampai sekarang nggak tahu. Semoga aku tidak star syndrome, amin. Tapi aku nggak tahu apakah aku star syndrome atau enggak. Pernah nggak lu berpikir kayak, duh jangan-jangan kalau gua ngelakuin ini gua star syndrome. Ya jadi mikir 2 kali ya Iya. sebelum takut dicap orang ini gitu. Karena ada banget tuh pasti momen-momen kayak begitu tuh. Iya. Contoh lo pengen beli perahu layar atau misalnya beruang siapa? kutub, Cristiano Ronaldo. Memelihara beruang kutub di rumah gitu. Kalau soal itu ada hal yang sebenarnya lebih ke gini. Aku itu tipe orang yang nggak pedean. Arab itu sampai bilang, lu jangan nunduk terus, ndangak dikit. Nah, aku mencoba untuk ndangak, tapi ndangaknya itu sampai kayak gimana nggak tahu gitu loh. Jadi Level dongaknya. level dongaknya gimana? Aku jujur aku ngerasa nggak pantas ada di sini. Misalnya nggak pantas ngerasa bisa Kayaknya dapat belum 1,1 segini itu nilai masih- gue gitu. Nah, kayak gitu. Iya, iya, Kayak iya. orang-orang itu lebih ke over apa ya? Over estimate aja ke aku. Aku nggak sehebat itu loh sebenarnya gitu.
Tapi sekarang nih misalkan lagi off maraton gitu. Berarti daily lu jadi kayak gimana tuh? Lebih ke konten-kontenan itu atau piye? Atau permanggung-manggungan juga gitu? Macam-macam kayak gitu, ada manggung, ada bikin baru sama Side Brothers. Jadi turunan Triple A itu ada 4 orang yang tidak terkenal. Salah satunya aku, Yuka, Jot sama Niko. Kita bikin grup sendiri namanya Side Brothers. Side Brother. Itu lu live juga kan? Ya, Streaming juga kan? Salah satunya Gue sempat gitu. lihat juga tuh pas dia live itu. Di Malaysia. Iya. Live maksudnya live streaming sambil manggung gitu? Enggak, beda. Ini udah yang manggung aku sendiri. Oh, Side Brothers tuh nggak... Kemarin sempat manggung di Local Fest. Iya, tuh Iya. berarti main musik kan? Jadi Apa boy ngapain? band aja kita. Oh, Jadi beneran grup vokal. nyanyi. Grup vokal. Jadi sebenarnya yang bingung itu banyak festival yang pingin kita datang sebagai performer. Tapi kita nggak tahu harus apa. Harus ngapain? Itu lucu. Akhirnya jadi Ah. boy band. Karena kemarin kebetulan teman Bang Riko Lubis dan lumayan maksa, ya udahlah kita coba sesuatu hal yang tolol. Oh, itu tuh sekalian. pertama. Itu pertama. Gue pikir itu udah kayak, oh Side Brothers udah existing sebagai performer gitu. Gue ngeliat di kontennya Rico soalnya kemarin. Oh, udah Itu manggung-manggung dia nih, udah keren banget nih. Jadi itu yang pertama. Itu pertama. Tapi lu sekarang bingung ya justru ya ketika lu diundang. Terus gue harus ngapain nih gitu. Iya. Iya. Kayak kalau Side Brothers mau ngapain? Side Brothers tuh mau ngapain? Tapi kok lumayan undangnya. Nikmatin. Iya. Mumpung lagi ada dimanfaatin banget gitu kan. Berarti lu menikah di usia muda ya? Wah, 23 tahun. 23 tahun. Sekarang berarti udah 12. 12 12 tahun lu 12 nikah. Hmm. Ih gokil melewati 5 tahun pertama lu. Lebih 10 tahun udah kan berarti. Iya, kan, maksudnya 5 tahun pertama lu 5 aman. tahun pertama itu kan ujian tetap terbesar happy. dalam rumah tangga. Iya kan, apalagi yang lo nikahin kan anaknya Pak Camat kan. Bukan. Bukan. Di buku-buku. Bupati, Bukan anak juga. bupati. Anaknya Ustadz. Bukan juga. Anaknya. Oh gua tahu. Bininya dia dulu seorang banker. Betul. Bangkir. Tahu dari mana? Enggak ada tulisannya. Gak ada. Bang Jember. Enggak BCA. Bang BCA. BCA Jember. Pas nikah cabut dari kerjaannya demi seorang TP. Dari mana ya dia? Tahu. Dia megang token dulu lo nggak tahu. Dia tahu segitunya. Token BCA itu dia yang pegang. Tapi gue salut Eh. sama bini lu. Maksudnya dia mau berkorban itu semua demi rumah tangga gitu kan ya. Emang lu menjanjikan apa ke dia? Menjanjikan kamu yakin nggak nikah sama aku? Kalau nikah sama aku bisa turun banget loh. Kok nakutin lu begitu ngelamar? Ngelamarnya nakutin. Aku ngomong yang jelek Ngancem. aja. Kan kerjaanku bukan kerjaan yang bisa dibilang pasti Fixed gitu kan. income Fixed juga income. enggak. Nah, Iya, iya, Jadi iya, kalau iya. lagi sepi ya bisa sepi banget. Aku udah ngasih rambu-rambunya, yakin nggak? Gitu. Dan di situ posisinya bini lu seringkali menjadi single fighter di rumah ya, ngurus anak-anak Ya. lu itu ya, lu nya keluar mulu. Ya betul. Iya kan? Udah perjanjian sih sejak awal. Tapi Lu enggak harus makasih berarti sama Rita lu. Cerita siapa? Bini lu siapa namanya? Greta. Ah, mirip. Karena di Jawa Tengah ada Rita Supermall. Jadi gue pikir orang Jawa semuanya Rita. Jadi sebenarnya kalau lu bilang bininya jadi single fighter, enggak juga. Enggak, maksudnya Karena kan dia- ngurus anak. Iya, dia dari habis nikah dia nggak banyak nongkrong. Orang dia suami takut istri. Enggak gitu, itu salah informasi. Salah informasinya itu. Takut lu katanya sama takut bini istri. lu. Enggak. Katanya cium tangan lu ke dia. Aneh. Janggal, Secara janggal. agama juga salah itu. Kok bisa begitu? Enggak, jadi lu nggak takut ya? Itu semua aku ada beberapa perjanjian lah. Sebelum nikah, salah satunya soal ya pekerjaan tadi. Dia harus keluar bank itu bukan karena nikah sama aku, tapi karena aturan dari banknya dia waktu itu masih bakti. Jadi masih Oh, magang. Kalau oke. misalnya mau nikah harus udah pegawai tetap gitu. Terus kalau pekerjaan aku bilang sebelum kita punya anak kamu bebas bekerja. Tapi kalau udah punya anak, milih dah salah satu siapa di antara kita yang kerja. Kalau mau kamu kerja, aku yang ngurus anak. Kalau aku yang kerja, kamu yang ngurus anak. Dan dia milih aku yang kerja, dia ngurus anak. Gitu. Terus kalau sebelum nikah juga ada perjanjian, aku nggak mau setelah nikah kehidupanku jadi berubah. Aku ngerasa aku bisa tumbuh kembang pengalamanku, wawasanku itu dari nongkrong. Nongkrong, kadang nongkrong di warung kopi dengan orang random atau apapun itu. Aku nggak mau setelah nikah aku harus di rumah terus. Jadi nongkrongku ini nggak boleh hilang kayak gitu. Karena nongkrong lo sumber rezeki lo juga. Iya, betul. Tapi bukannya lu jadi ada perubahan ketika lu habis nikah malah lu jadi jarang nongkrong-nongkrong gitu, Pak? Enggak. Enggak. Kalau aku enggak, Tetap aja? aku tetap jaga itu. Soalnya itu tadi, nongkrong bisa dapat relasi bisa dapat kerjaan, soal kayak gitu.
Lu berarti di Jember pun udah kayak begitu? Iya. Demennya nongkrong? Iya. Orang Jember kalau nongkrong ngomongin apa? Banyak. Kalau apa? Kalau tongkrong. Emang bener katanya orang Jember kalau nongkrong ngomong Jawa? Ya pasti dong. Ya kan gue Ya bener. pasti Gua kalau itu. Gue nggak salah. Bener. Iya. Aneh kalau lu gue aneh, jujur aneh. Ngomongin apa tapi bener kata dia tuh? Kalau aku sih milih tongkrongan-tongkrongan kalau mau selektif anak event atau anak bisnis. Yang Bisnis maksudnya entrepreneur, pengusaha bener, gitu. yang dia punya usaha kayak gitu atau anak-anak. Tapi kan lu nggak bisa milih, Pe. Maksud gue kan temen kadang-kadang insidental aja. Iya. Gini kan. Masa lu milih-milih? Enggak gitu. Gue nggak mau nongkrong sama lu ya, lu orang miskin. Gua mau sama dia karena dia Tajir. tajir, dia yang punya semua jembatan JPO di Jember, misalnya. Nggak tahu gue asal jeplak aja. Ya kan kita sebenarnya kalau tempat tongkrongan menurutku di Jakarta juga ada lah tempat tongkrongan di mana yang emang tongkrongan anak event, tongkrongan anak. Aku milih tempat tongkrongan di Jember yang memang tongkrongan anak event atau anak itu gitu. Daerah mana tuh Jember? Jember ada kopi namanya Cakwang. Itu biasanya anak event tuh. Oh, itu dekat Respon. Hah? Iya, Cawang. Jakarta Timur kan? Cakwang. Ada kannya bukan Cakwang. Cakwang. Berarti dia punya kemampuan ini, Wok. Pick up line, apa? Oh Buat iya. bahan obrolan. Karena Buat dia selalu pertama berusaha kali. untuk mencari teman-teman baru. Oke, kita sampai di sesi main games. Yes, betul sekali. Tiba-tiba ada main games. Iya. ini Gua kita adalah main teman games. barunya TP, gue yang pengusaha. Lo yang mana, Wok? Gua ini adalah cewek Event. yang lagi ngedengerin ceritanya. Gua cewek di meja sebelah. Kenapa aja pengen kenapa, diem aja dia pengen diem aja. kenapa ada pemeran nguping? Dia cuma milih temen dua profesinya. Kan biasanya gitu. Pengusaha sama orang event. Pak, Kenapa jadi lu bayangin cewek nggak? gagu? Kalau di tempat tongkrongan, lu lagi asik ngobrol di meja. Iya. Meja sebelah tuh kan pasti ngedengerin. Iya benar, cuman lu di Dia sini lagi gue ngomongin. butuh berperan Nah, gua sebagai jadi yang teman. itu. Gua jadi yang gitu. Lu sekarang Gue pengusaha. pick up line-nya gimana? Gua teman- ngobrol sama dia. Gue lagi di Lu Cakwang. nyamperin dia. Cakwang gue Nah. pengusaha gue. Lu Ini benar-benar gak kenal nih sebelumnya nih. kenal. Gak kenal. usaha yang angkuh banget. Iya, pengusaha Iya. angkuh. Pala lu naik. Nah, Oke. gitu. Aku bisa kenal dia dari mana? Kenal. Ya kan kata lu Kata lu random. random. Oh, enggak, harus ada ininya dulu. Temannya teman temannya gitu. teman gitu. Ya temen lu dia temen gue. Temen lu dia. Berarti kenalin dulu Iya. gitu. Iya. Nih kenalin temen gue. Ah, Dia ini pengusaha. pengusaha apa tuh ya? Dia itu punya pengusaha kupas bawang. Dia itu punya Pantasan bau ya. Bau, Pak, rasa itu kalau bawang, bau dijasain, bawang. Pak, laku. Iya bener sih, karena Kupas repot bawang kan. itu. Tapi lu lihat dari gestur gue kan kebayang gue pengusaha apa? Plafon. Ini udah pasti pengusaha plafon. Kan? Enggak. Gak boleh datang ke tempat. Kalau- Bagus. Kalau gua ngelihatnya lebih lu kayaknya ternak toke kan. Di atas juga sih. Jadi lu lagi Kalau nggak ngeliatin. lighting, kalau gue orang lighting nih pasti. Gue orang lighting ini. Dia pengusaha lighting. Loh, terus sampean lo? Iya. Ikan caku. Nganjang oh. Ikan caku. Sama Ikan jenenge? caku. Jenenge kenalan langsung aja. Brian. Jidat. Rambut pirang-pirang gitu, Brian. Sama jenenge? Teguh. Oh, Teguh. Tegar. Oh, Tegar. Iya, kita kayak slogan kota ya berdua ya. Teguh dan Tegar. TP kerjanya apa? Teguh, Mas. Oh iya, Teguh kerjanya apa? Konten-konten aja, Mas. Bentar kok jadi gue yang pick up, enggak? Gue diem ya? Biar dia. Ah. Ulangi. Halo, Kamal. Mas Teguh saya, Mas. Oke. Sering nongkrong di sini, Mas. Nah, bacot. Tahu banget. Belum kenal udah nanya-nanya gue loh. Kan baru kenal. Dia kan pengusaha. Oh iya. Pengusahaku. Terusin. Lu tetap menganggap rendah dia ya? Pastilah. Ah. Gue pengusaha kaya. Terus lanjutin. Lu di mana sih? Ada sini. Lah. Oke. Sering nongkrong sini, Mas. Lumayan. Dingin banget, Mas ya. Ini asik ini. Oh bukan nih, bukan suhu ya. Temenku tuh hobi banget main golf. Kamu coba masuk ngobrol sama dia, ngomongin masalah golf. Dia tuh tahu pukulan-pukulan sama jenis stick golf. Tahu. Aku nggak ngerti lagi. Nah, makanya tanya sama dia jenis-jenis. Emang gua ajarin pukulan-pukulan. Ini ada bogem namanya. Kalau tahu. Oh, dia nggak upper. Iya. Jenis stick golf, tanya sama dia jenis-jenis stick golf sama ukuran-ukurannya dia tahu semua. Jenis stick golf apa aja, Mas? Ada yang tanpa tulang belakang. Itu sebutnya invertebrata. Ada juga. Hah? Jenis-jenis bukan. Oke, ada yang lembek, ada yang ibaratnya ada yang soft, ada yang hard.
Ada yang lembek, ada yang keras, ada yang lembek. Yang lembek biasanya dibuat dari oncom. Karena kalau jadi pas lu pegang mencar dia. Lu pernah nggak pegang oncom? Terus begini nih oncom dia. Dia mencar. Iya, dia. Nah, itu dia. Keren lah kamu. Saya suka sama kamu nih. Apa? Nah, langsung luluh karena dia tahu oncom kan. Dia ternyata punya. Oh gitu. Ya, biasanya kalau Sering aku nongkrong sini ya. lebih nongkrong aja, maksudnya nggak langsung bahas ke arah bisnis atau apa, lebih ke sebenarnya kalau aku ngobrol sama orang-orang kayak gitu itu pingin tahu gimana caranya dia bisa jadi manusia yang survive di hal itu. Menurutku bukan karena bisnisnya tapi karena attitude-nya dan lain-lain, itu yang pingin aku tiru. Apa kelebihan dia yang bisa membuat dia sampai di titik itu? Nah, gitu itu kan? yang pingin aku gali biasanya. Jadi lu selalu terbuka dengan apa namanya ajakan-ajakan Nongkrong. nongkrong Amat sangat terbuka. bahkan di satu tempat yang misalnya di situ temen lu cuma satu. Ya, amat Di sangat antara terbuka. 10 orang yang lain, Yes. Pe temenin gue yuk gitu misalnya. Kesini nih, gue ada acara sama komunitas Stand up misalnya. stand up atau apa gitu. Lo mau? Ayo, mau banget Datang. gitu. Mau pasti. Oh gitu. Tapi kalau kita balik lagi ngomongin masa lalu tadi berumah tangga, kan tadi lu sempat nge-highlight juga waktu lu menikah, si bini lu Greta Yes. Greta. Greta itu akhirnya lu bukan kasih ultimatum ya, jadi lu kasih pilihan ya, mau aku yang kerja atau kamu yang kerja gitu kan. Kalau waktu itu dia yang bilang, aku aja deh yang kerja, Lo terima tuh? lu gimana? Terima. Aku yang di rumah. Jadi yang ikut maraton bini lo? Kan belum tentu kalau itu jauh yang jauh terjadi. banget. Jauh Orang banget. orang jadi bingung. Greta sih ya. Jauh Terus lu banget. kebayang nggak? Dia di rumah pakai daster. Jauh banget. Terus Greta yang ngomong sama anaknya, Mama kalau ngomong emang kasar. Cuma itu sama teman-teman mama. Ya, Terus Greta di sini. konteksnya bercanda. Greta di sini iya sekarang. Greta itu. Interview sama Ini kita Greta di ini. sini. Iya, kan hidup masalah keputusan dan pengambilan pilihan itu kan. Bisa terjadi sebaliknya lo. Tapi berarti lo juga terbuka menjadi apa sih istilahnya kalau yang Bapak rumah tangga. bapak rumah tangga ya? Iya. Lu bisa ganti pampers. Ya harus bisa, ya harus dipelajarin. Enggak maksudnya bukan pampers lo sendiri, maksudnya anak. Iya, pampers anak tahu. Anak, Tahu. Sama tahu. pampersnya Greta juga kan. Keluarga pakai popok. Gimana sih? Tapi pada saat itu sebelum lu ikutan maraton, itu sebenarnya lu tuh mengidolakan Arab apa enggak sih? Iya. Lu mengidolakan Iya. Arab? Karena dia mulai dari YouTuber ya. Iya, YouTuber. Iya. Kan top tier YouTube ya. Ya Arab dan Apa yang lu lingkungannya. idolakan dari Arab tuh apanya? PD-nya sih. PD-nya dia. Jelek tapi PD, jarang loh orang bisa kayak gitu. Gila. Jarang loh. Udah seakrab itu lah sama Arab Yang ya? ngomong temannya sendiri, jadi Iya. santai. PD-nya doang atau Arab ganteng atau enggak? PD-nya doang atau gua nggak kenal sama Dia Arab. bisa bikin line Reza Arab Octavian gamers ganteng idaman. Iya sih. Sepede itu loh dia, ganteng dan idaman. Iya, Iya. betul. Menurut lu ganteng dan idaman enggak? Kontennya apa sih yang lo maksudnya? Itu orang fanbase-nya udah ada sebelum gue lahir ya. Udah segitu lamanya dia di YouTube. Jangan diutak-atik. Iya. Jangan diutak-atik. Gue kenal juga kagak. Iya, Lo mau, udah. nih alhamdulillah 2026 rezeki gue lagi bagus. Lo mau hancurin sekarang nih? Hah? Jahat lo TP. Tadi lo orang baik. Tapi dulu waktu lu ngefans banget atau lu ngidolain Arab gitu, lu nyari tahu dia tuh lewat apa? Lewat YouTube aja Iya, gitu. konten-kontennya aja. Wah, kalau zaman sekarang sih sebenarnya kita bisa minta bantuan AI. Maksudnya? Iya, Oh kalau buat konten. buat kita nyari tahu idola kita dan segala macam, kita bisa minta bantuan AI. Udah refleks aja kayak kita tuh sama AI tuh kayak berdampingan banget sekarang hidupnya. gua. Dia tuh bahkan lebih tahu dari apa yang lu belum tahu. Tentang? Ya apapun. Oh iya. Yang lu tanya. Kan sekarang orang-orang nanya-nanya juga ke AI. Iya. Sebaiknya gimana gitu. Curhat ya biasanya. Curhat juga bisa. Mau Makanya- liburan nanya AI. Betul. Iya kan? Betul. Gue bikin itinerary AI. AI. Pakai AI semuanya. Anak gue umur segini, ada 2, gue nyari tempat liburan yang begini di kota ini. Budget segini. Vibe-nya budget segini, bla 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 bla, tolong bikin. Gitu. Kata AI-nya, nabung kan? Banyak banget nuntut, duitnya ora. Itu berarti yang gratisan AI-nya. Nah, kalau lu pakai IM3 itu langsung dapat benefit Google Gemini Plus. Betul sekali. Jadi lo kalau beli paket internet sekalian bisa dapat akses Gemini Plus. Tinggal Gitu. download aplikasi My IM3,
pilih paket yang ada benefit Gemini Plus-nya, terus langsung bisa dipakai tuh. Ini lumayan banget ya guys ya, ini beneran. Jadi internetnya kepake buat online, AI-nya kepake buat bantu-bantu entah itu kerjaan lo kayak lo mau brainstorm kayak bikin gambar kreativitas lo lagi mentok kayak ide nyari konten bisa muncul dari sini juga gitu. Betul, daripada lu cuma scroll doang akhirnya nggak produktif, ya mendingan ya lu manfaatin itu dengan AI. Betul. Pakai IM3 bisa dapetin Gemini Plus. Pokoknya kalau penasaran langsung aja download aplikasi My IM3, cek paket yang udah include benefit Gemini Plus. Terus lo tinggal cobain sendiri, lo akan percaya bahwa tidak ada kebohongan sedikit pun dari kata-kata aku. Betul ya. Siapa tahu setelah ini yang Bahlul bukan idenya lagi tapi malah AI-nya yang bingung sama pertanyaan-pertanyaan lo. Karena lo ketiduran tapi ngetik jadi GHJ hashtag gitu tau kan? Lo ngetik Ketiduran. Gitu. Tapi lo ada idola yang lo fanatikin banget gak sih? Idola yang kufanatikin banget. Idola Yang kayak misalkan kalau lo ketemu lo bisa nangis nih gue nih. Selain Bill Collins ya, itu terlalu tua kalau kata gue mah. Nabi Muhammad sih. Masya Allah. Gila. Memang nih anak tuh. Kesian Bill Collins ketiban dia barusan. Ya iyalah. Udah beda kelas itu udah. Udah tua loh Bill Collins tuh. Salah gue. Tapi memang dia kan kalau kita lihat di maraton, yang kelihatan lebih agamis kan dia. Dibanding maksudnya gila kali lo. Bukan. Asik. Hah? Jadi yang lain kayak gak punya agama maksud lo? Bukan. Wok, hah? Bukan. Hancur kali kita nih Wok. Memang lu tuh sebegitunya. Lu nggak minum juga kan ya? Kalau Enggak, kalau minum. nggak minum juga kan? Walaupun habis makan uli. Enggak Habis makan uli lo nggak minum? Maksudnya. Susah tau habis makan uli nggak minum. Gimana sih? Nempel di langit-langit ini nih. Ini. Lu Tapi, tiap Pe, makan lu- uli. Lu sering banget kesel. Kenapa sih, Pe? Sama pertanyaan-pertanyaan. Iya, pertanyaan-pertanyaan aneh aja gitu. Capek. Siapa sih yang suka nanya-nanya aneh ke lu tuh? Ada contoh yang mungkin sering banget jadi jokes ya. Orang itu selalu nanya kan gini, aku itu punya GERD. Mm-mm. Oh iya. Kalau GERD-ku kambuh, aku nggak puasa. Waktu itu lagi bulan puasa. Ya. Kalau GERD-ku kambuh, aku nggak puasa. Kalau GERD-ku aman, aku puasa. Sesimpel itu aja. Dan males dengan kalau di Maraptor itu selalu nanya, ini puasa nggak hari ini? Puasa nggak? Puasa nggak? Gitu. Iya. Kayak Ngabsen. nanyanya terus. Kayak guru agama gitu. sekolah ya, yang harus ada LKS. Harian isinya gitu, Mas P puasa nggak? Puasa nggak ya? Emosi lah pertama. Puasa, Marah. puasa emosi. Puasaku ya puasaku. Urusanku sama Tuhanku bukan urusanmu. Tuh, kalau di klip ya. Dia Di ini klip di looping. Ternyata TP kondisi tidak stabil. biar viral aja. Capek aja gitu kayak bisa udah sholat belum, udah puasa belum, apa belum ya urusanku sama Tuhan. Nggak usah lu, dia aja digituin. Ya kan capek kan? Nih, yang mukanya kayak dari Jazirah Arab, yang mukanya udah plek-ketiplek yang bawa agama tuh kemari, masih dihujat begitu kadang-kadang. Kayak hari Senin nih, kan gua sama Bewok kan kalau lagi siaran kan suka live TikTok kan, nonton radio namanya di Jak FM. Lagi siaran biasa, kita memutuskan untuk live TikTok. Emang biasanya begitu. sambil nyemil lah. Sambil kita. ngemil, misalnya sambil ngemil. Nah. Gak usah yang sambil ngemil ya, sambil ngemil emang kadang-kadang orang lupa kalau itu kamera depan. Ya kan jadi lu pakai tangan kiri tapi pada kanan gitu kan. Iya. Ditanyain, makan kok nggak puasa Senin Kemis? Sunnah gue ditanyain, sunnah. Sunnah ditanyain. Rokit Atit aja nggak nanya. Nah itu kan emosi kan? Emosi kan? Iya. Gue jadi maksud gue, I feel you. Yes, that's right. Kemis gue ditanya, kenapa kalau gue nggak puasa Senin Kemis? Lu puasa-puasa aja. Kenapa gak jenggotan gitu? Sekalian. Itu enggak. Tapi kita balik lagi ngomongin masalah si idolanya itu tadi. Idola lu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Nggak, boleh nggak tanyanya yang bukan nabi? Iya makanya. Gue pengen tahu. Ini gue mau ke arah sana. Iya. Kalau idola yang selain Nabi gitu, apalagi yang perempuan, itu siapa? Idola selain Nabi yang perempuan, istri Nabi. Bener sih, istri Nabi kan bukan nabi. Cuman dia termasuk yang pertama masuk Nggak, Islam. yang biasa aja, Pe. Kayak gue nih, Shakira. Gue Nggak. suka banget Shakira. Gini deh, yang masih hidup, Pe. Yang masih hidup. Ini nggak apa-apa dah, yang masih hidup. Empati. Ya aku tahu arahnya pasti jawabannya Cua kan, Cua kotak. Ya. Enggak, siapa orang kita nggak tahu. Menjurus banget sampai Kagak ceweknya gitu. ada. Paham aku udah arahnya Bini lu kemana. ada cemburunya gak sih? Enggak. Aku sama Greta tuh lebih ke santai. Greta kan juga ngefans sama BTS kan. Dia ngomong ke aku
nanti Desember bakal ketemu suamiku. Greta ngomong kayak gitu. Oh, iya? BTS. Siapa di BTS siapa ya? Yang dia Mana mau aku jadi nggak tahu aku. Junghin ya? apa lu bilang? Junghin. Junghin. Siapa sih? Emang ada di BTS Junghin? Di BTS siapa sih? Siapa sih BTS BTS? namanya? Ya gue Jungkook, gak Jungkook. hafal. Winglock. Fans K-pop keras loh, sumpah. Wah, Fans K-pop keras loh, sumpah. sembarangan lo. Oh dia sensor. Jungkook ada di BTS tuh. Siapa? Remin. Ridwan Remin. Enggak Jimin kok Remin, Jimin gitu. Lu nyatain Jungkook sama Jimin jadi Junghin barusan. Ada tuh BTS. Tapi kan itu lo artis luar. Iya. Kalau lo sama Chua kan di dunia yang sama. Ya aku tuh ini contoh kasusnya tadi ya. Greta bilang kayak gitu ke waktu lagi live TikTok, aku coba bilang ya udah sih, dia bilang suaminya si BTS nggak masalah, atau pulangnya ke aku juga. Iya betul. Iya. Begitupun dia. Begitupun dia. Berarti emang lu sesantai itu Sesantai gitu ya? itu, misalnya aku mau ngomong aku pacarnya Luna Maya kayak santai aja. Emang iya. Misalnya. Oh iya oke. Pulangku ya tetap ke Greta. Nggak usah dibongkar dong. Orang bisa ngira serius kalau itu. Nggak, tapi maksud gue. Gue mancing aja. Tapi maksud gue sekarang pertemanan lo pun sudah mulai berubah nih. Yes. Di titik lo yang sekarang, pertemanan lawan jenis pun berubah. Betul dong. Ya, ya. Dulu misalkan lo mengidolakan Cuak Kotak Betul, gitu. betul. Bahkan sekarang lo udah kenal belum Cuak Kotak? Kenal. Udah sekarang udah kenal gitu kan. Dia kan sekarang jadi ngidolain lu kan? Enggak dong. Iya. Dia pernah bikin threads. Enggak aku. Nggak mention lu. Siapa yang Tapi- please yang punya cap jempolnya TP dong, aku Iya. pengen banget gitu. Berlebihan nggak ada. Ya, Akhirnya nggak kita hubungin, percaya. akhirnya kita hubungin Lurah Jember kan. Yang punya karena cuma Lurah Jember. Cua pernah bikin postingan kayak gitu. Iya. Dia tuh ngidolain TP. BTS. Enggak. Dia bilang TP tuh sekarang berubah banget ya. Iya. TP Dia tuh- ngomong BTS T-nya kan TP. Iya, bener. Ini jadinya bisa fitnah loh. Emang TP tuh ganteng banget Parah, sekarang gitu. parah. Bersih. pasti ketutnya wangi. gue sanksi sih. Kayaknya nggak mungkin. Kalau udah lewat mulut gue mah apa aja bau sih harusnya ya. Bisa nggak spesifik nggak ada? Nggak maksud gue bukan ke arah Cua sebenarnya. Iya. Wow. Pertemanan selebriti yang lawan jenis tuh udah berubah juga kan dia. Iya. Makin banyak circle-nya. Mungkin betul. yang tadinya nggak kepikiran jadi temenan juga. Ya mungkin selevel Luna Maya pun gitu. Lu gimana tuh bukan menanggulangi ya, maksud gua respon lu jadi gimana tuh? Jujur masih agak aneh, amat sangat aneh dan janggal gitu. Misalnya ketemu orang yang dulu aku tonton entah di Iya. TV ataupun di Yang cantik-cantik luar biasa Heeh, itu gitu bisa misalnya. ketemu Sekarang jadi langsung kayak circle kok lu. bisa ya gitu. Nongkrong bareng mungkin kalau lagi sama si Arab gitu-gitu kan. Ya kemarin tuh di Local Fest kan aku kolaborasi sama Igitaf. Iya. Oh, Medita. Itu pun Igitaf. merasa aneh, kok bisa ya aku bisa ngedramin Igitaf. Habis gitu ternyata ada yang datang temannya tuh ada TikToker sama selebgram namanya Modi. Hmm. Aku udah follow dia dari lama gitu loh. Terus Modian Z. Akhirnya Modi ketemu. NZ, betul. Ketemu tapi nggak, ya aku cuma bilang ke Greta, Bun itu Modi Bun, aku dari dulu udah follow, aku bilang kayak gitu. Nah. Terus besoknya si Modi nge-DM, Kak aku kemarin cuma lihat kakak, mau nyapa nggak enak. Kenapa sih? Santai aja. Menyapa nggak enak. Iya. Nah itu aneh, karena sebelumnya aku udah ada nge-reply DM dia apa gitu. Oh, jadi lu tuh nge-reply story dia apa gitu. lu tuh ngefans juga sama Modi? Lebih ke apa ya? Suka dengan energinya aja si Modi ini. Nggak sampai ngefan gimana. Nah kan aku tahu arahnya kemana nih, arah-arah Modi. iseng Kenapa gitu sih? teleponin Kenapa? gitu. Telepon Modi, lo mau telepon Modi? Kita telepon Modi ya coba. Sebentar kita mau telepon Modi. Ini Modi yang band raja ya, tau kan? Moldi. Yang main gitar keyboard. Moldi. Dadadang. Nah kayak gitu juga aneh, tiba-tiba aku diajak project gitu sama Moldi. Iya, gue pengen tahu shock culture lo tuh kayak gimana outputnya. janggal aja, bener-bener rasa kayak kok bisa ya, aneh ya. Jadi masih tetap ada minder-mindernya Amat sangat minder. kalau ketemu mereka-mereka itu. Masih. Karena di mata gue sebagai orang awam begitu ketika ada di titik tersebut, mungkin kalau gue jadi lo, gue kayak ya Allah, selain kaget tapi dalam tanda kutip Masya Allah ya gitu, kayak Iya, alhamdulillah. kan apa namanya, selain pertemanan dengan cowok-cowok yang luar biasa, cewek-cewek yang luar biasa juga, maksud gua pasti ada kayak kagum-kagumnya, kok bisa gitu-gitu, kayak gitu kan? Betul, kok bisa ketemu langsung di depan. Oh ini orang aslinya, biasanya mah nonton gitu, aneh. Ada yang udah pernah ketemu papasan terus kayak masih membuat lo kayak semeriwing gitu gak? Jadi Anjay, lu gua udah masih sapa-sapaan sama- berasa ada sparks-nya Iya, gitu. ibaratnya kayak
Gua pertama kali ketemu Luna Maya begitu tuh. Anjay, udah sampai-sampai sama Luna Maya gitu misalnya. Semuanya sih masih kayak gitu aku. Sama gua juga gitu. Jujur nggak terkenal Anda ya. Nggak terkenal itu maksudnya. Sorry, maaf. Gimana ngomongnya ya? Aduh. Di klip ya. Judulnya angkuh banget sih Tepe. Gue udah punya 2 clipper Tepe yang viral nih bakalan ya. Yang pertama mentalnya nggak stabil. Yang kedua dia arogan. Aman. Aku bercanda tak lu. Jadi gua rasa lagi puber kedua dia. Apel lagi puber kedua. Makanya lagi begini banget dia. Hype ya. Lagi Tapi emang hype. jangan-jangan emang orangnya begini Pak dari dulu pun. Enggak. Lu percaya sama puber kedua gak? Puber kedua tuh gimana? Nggak paham aku. Puber kedua tuh ya lu kayak lagi tebar pesona lagi gitu loh. Bukan mungkin tepatnya lu berenergi kembali, antusias kembali Iya. terhadap hidup lo. Kayak pengen nakal lagi aja. Biasanya muncul di usia 35 ke atas sampai 40-an. Pas aku 35 nih. Oh iya, emang biasanya begitu menurut teori. Walaupun sebenarnya secara ilmiah puber kedua tuh nggak ada. Kalau bapak-bapak pernah merasakan puber kedua? Dia mah hari-hari puber. Raap bro. Isinya cuma daging, tulang sama libido. Dan tanpa lu sadari, lu juga Arab bro. Saya juga.